kedua, apa pendapat beliau tentang nagong? Kemudian yang ketiga, apa faedah dan tujuan belajar nagong? Wherever you go, follow. 一直走，一直梦，一直疯，一直没停留。 Nagong itu apa sih, Zara? Oke, kalau berbicara tentang nagong, kalau kata dasarnya itu kan nagoma ya, berasal dari bahasa Arab juga, diartikan kalau secara bahasanya itu bunyi, suara atau nada. Jadi kalau kita berbicara tentang nagong Al-Quran, itu berarti menunjukkan atau menandakan Al-Quran. Tentunya tanpa musik. Jadi yang bekerja itu adalah suara. Itu dia nagong Al-Quran. Kalau yang kita pahami nagong Al-Quran itu biasanya kita bilangnya bahasanya tilawah. Itu kalau orang awam biasanya tilawah itu nyebutnya ya yang ngaji pelan itu, yang pakai nada tinggi yang itu. Tapi sebenarnya tilawah itu pembagiannya ada dua dari sisi yang jadi ada mujawad namanya, ada murattal. Jadi kalau mujawad itu yang kita sebut tilawah itu namanya mujawad. Nama dengar pelan, baca yang dengar ada tulisannya itu mujawad. Murattal itu yang kita ngaji biasa, bedanya di tempo. Kalau mujawad itu yang pelan, terus nadanya tinggi, kalau murattal itu yang ngaji biasa. Tapi kan orang awam biasanya tilawah ya tilawah sebutnya, padahal itu mujawad. Itu nggak masalah, dia orang awam. Mau baca di bawah gitu. Iya, bacaan Al-Quran itu tilawah itu membaca Al-Quran itu yang bernada-nada itu. Kalau ini iya Jawa. Kita belajar nada, tujuh nada itu, terus menjawab sebenarnya sama sih di murattal juga tujuh nada juga sama aja. Untuk membaca Al-Quran itu nada-nada yang dibolehkan itu yang tujuh itu. Jadi nggak boleh pakai lagu dangdut lah, nada pop, dance nggak boleh. Kenapa nggak boleh coba kira-kira? Mempermainkan. Nah, jadi menurunkan kemuliaan Al-Quran itu kan dangdut kan identik suara. Nanti orang salah fokus tiba-tiba ngaji pakai suara dangdut. Nggak fokus kan? Jadi mengurangi kemusyuannya, mengurangi juga kemuliaan. Seperti itu. Terus kalau pendapat Ustaz tentang agama itu gimana sih? Itu nagong itu ya kita membaca Al-Quran dengan bukan hanya dengan nada suara yang indah, tapi tentunya harus tajwid yang jadi kaptennya. Jadi jangan sampai tajwidnya ikut nadanya dan ikut. Jadi mana? Yang jadi pokoknya yang harus diutamakan adalah tajwidnya. Tapi kemudian nadanya apa? Jadinya sama nada memang, tapi tetap nomor satu yang harus kita utamakan dari bacaan Al-Quran adalah tajwidnya. Pakai lebih baik tidak bernada tapi bertajwid daripada kalian bernada tapi tajwidnya ditabrak semua. Itu digunakan. Karena itu ada misalnya kalau dia paham tajwid terus dia menadakan Al-Quran tidak dengan tajwid, bisa. Kalau sudah paham ini, wajib mengamalkannya. Kami itu kita belajar di kita. Tidak boleh asal-asalan tabrak sana sini. Dia bagus nadanya dipanjang-panjangin, padahal bukan seperti itu. Ketentuan tajwidnya bukan seperti itu. Misalnya 4 harokat harusnya. Karena enak lagunya pakai 6 harokat. Nah, boleh seperti itu. Biar cantik ya, gelombang-gelombang ini. Nah, itu dia nggak boleh. Harus tetap sesuai tajwid. Pokoknya diutamakan adalah tajwid. Kalau menurut Ustazah, apa sih faedah dan tujuan kita belajar tentang Al-Quran? Faedah ya, kalau berbicara faedah, berdasarkan yang saya rasain, saya bisa ngaji kalau lagi sedih, itu bisa ganti nada pakai antara kawan atau jadi cara tergantung hati. Beda ya kalau nguasain. Nada-nada itu yang tujuh itu kan ada ketentuannya, ada nada-nada gembira, ada nada-nada sedih. Itu berguna
Enak aja bawa info paham lagi, terus kita ngaji pengennya lagi ini, pengen lagi itu, enggak bosan. Itu bisa ganti-ganti kayak gitu. Makanya kalian perdalam. Memperdalam saja, cuman kadang kan ada keterbatasan kita suara. Iya benar Gitu. sekali, kalian merendah semua suara itu bagus kata sama Allah. Siapa yang memperjelek? Kalian. Makanya kalau bukan, sebenarnya bagus semua suara itu. Yang penting kaliannya apa ya istilahnya? Bisa semua orang bisa memperbagus suaranya. Orangnya Kalau suara yang iya, soalnya kan ada sih tipe orang kalian yang aja yang bikin. Memang kalau misalnya udah dengan tinggi pasti udah fals. kayak ini ada ini gitu, kayak ada Ya itu kalau belajar nagoknya, tapi kalau untuk ngajinya, ngaji merendah aja, semampunya kan. Kayak gini nulis Quran. Suara-suara kali. Itu faedahnya kalau berdasarkan pengalaman ya. Biasa aja kalau yang baca itu. Jadi kalau sampai tahu makna, bisa membawa misalnya lagu maknanya sedih, terpakai lagu yang sedih. Masya Allah, itu enak banget. sebenarnya belajar nagom dari sebelum masuk ke PTI atau pas ganti PTI. Pertama kali itu belajarnya saat kelas 1 MA. Itu baru nemu dulu. Baru karena dulu saya kan kayak lebih penyanyi ya. Sekali dulu pas MA ada makulnya. Makul seni budayanya itu tilawah. Jadi di situ dilihat kemampuannya. Terus teman-teman tuh pada nunjuk saya. Ada perlombaan lah gitu. Tiba-tiba ada lomba terus ini satu aja belum belajar nggak tahu tuh lagu apaan. Makanya disuruh ikut aja. Akhirnya di situ dari itu saya memperdalam ditunjuknya sama guru saya. Dari situ 2017 akhirnya diikutkan lomba. Ada aksioma kan aksioma nggak? Pokoknya lomba dari tingkat di madrasah gitu, tingkat madrasah dari kabupaten, provinsi sampai nasional. Itu ada acara lagi, terus ada juga pelajaran-pelajarannya juga ada pelajaran. Terus itu 2017 di saya yang belum bisa nada kayak gitu, tapi karena ada apa ya istilahnya, tidak ada bekal dari suara, jadi tidak terlalu sulit kan. Itu alhamdulillah juara 1. Tembus ke provinsi. Kemudian di 2017 juga ada yang kemenang itu di lomba nasional, itu juga diikutkan sama guru saya. Tapi saya ikutnya bukan di cabang tilawahnya, tapi di qiraat. Jadi dari awal MT itu saya selalu ikut. Karena memang kalau di tilawah lebih banyak saingannya. Terus karena saya di situ baru bisa ya, belum bisa membedakan lagu, cuma dituntut aja sama guru saya. Jadi kalau saya nyanyi dibikinkan lagu, itu yang saya bikin. Jadi belum bisa membedakan lagu waktu itu. Dia dituntut, alhamdulillah terus ke provinsi. Di provinsi sudah dapat karena masih ya saingannya orang sudah paham semua, orang belajar dari kecil. Saya baru belajar, belum ada setahun itu harus diikutkan. Akhirnya dari situ diikutkan terus sama guru saya. Di 2018 itu dapat harapan juga karena di cabang STQ ini itu nggak ada tilawahnya, akhirnya anak-anak tilawah pada ikut qiraat dan tersingkirkan mas saya. Harapan juga. Terus 2019 ada lagi, itu alhamdulillah tembus ke provinsi lagi juga itu Masya Allah. pertama kali datang ke provinsi. Namanya prosesnya dari nggak dapet terus ke juara 3, terus kemarin 2022 ikut lagi, tapi di cabang kalau yang 2017-2019 itu cabang menjawabnya ulang, tapi pakai qiraat. Tapi di nasionalnya nggak ada pada hari itu. Kemudian di 2022 kemarin itu di Murotal kan saya diikutkan di Murotal. Akhirnya 2002 naik lagi. Mudah-mudahan bisa terus siang selanjutnya. Amin ya Allah, Masya Allah. Itu sedikit pengalaman saya. Yang terakhir itu yang kemarin ya, di Solo. Saya itu qiraat. Kalian nggak tahu dan ikutin Anda di sini sudah. juara 2. Masya Allah. Yang kemarin itu sama kurus. Ya itu sedikit pengalaman saya. Terus kalau paham nagomnya kapan ya?
memang benar-benar paham ya, itu dulu saya masih pergi datang itu tidak pernah masih malu-malu gitu loh. Kalau belajarnya sama cowok-cowok juga ya, kalau datang ke rumah guru saya, kalau di sekolah saya kan cewek semua, jadi pas disuruh intensif datang ke rumah beliau itu kadang malas sih, malu ya, malu dan males sih sebenarnya kombinasi. Kadang malu kadang males gitu, akhirnya kena omel karena beliau tahu saya punya suka, jadi beliau kayak ayo dong rajin gitu loh, kamu tuh bisa sebenarnya bisa lebih gitu, tapi yang penting mau rajin. Jadi saya masih malu, akhirnya pas di 2019 itu ini makanya gak bagusnya itu sebenarnya baru rajin latihan itu pas kita deket MTQ. Itu sebenarnya gak bagus banget, kan kita niatnya bukan itu ya, bukan, harus menjaga banget yang namanya niat itu. Kalau orang kenapa mereka pasti paham, tidak boleh sampai meleset, mau ayahnya lah, mau namanya lah, mungkin kalau juara jadi pimpinan itu harus dijaga banget gitu. Itu saya dulu masih pergi kadang enggak. Nah ini di 2019 itu mulai lagi dan mulai lebih ingatan lagi ingatan itu. Saya punya suara panas, suara tutur. Ayah Banyak pertanyaan seperti ini. Nggak tahu ya, hanya mama saya deh. Tapi mama saya juga bukan orang dekat, bukan. Cuma nyanyi apa? Nyanyi biasa. Sebenarnya yang diniatkan jadi kor itu kakak saya. Jadi pas kecil dibiarin nangis. Kata orang itu gitu ya. Oh, gitu. Harus nangis. Katanya gitu kalau anak nangis dibiarin nangis, terus bakal tinggi suaranya. Wah, biasa punya anaknya gak nangis. Bukan nangis aja anaknya sekalian. Tapi yang jadi saya pada yang menjelaskan. Saya kan anak kedua. Bukan jalan kaki. Ini kalau bacaannya kayak gimana? Bacaan apa? Oh, kita praktik nih. Ya, sudah. Kita ke praktik ya. Kita coba lagu Bayati di Solo Voice. Dengarkan suaranya. Kalian sudah tahu tingkatan nadanya? Belajar sih, cuman namanya karena kita kurang mengerti nada saja. Jadi Kayak sama semua nada. Iya, rasanya sama gitu, tidak ada yang beda. Kalau Bayati berapa? Kalau Bayati berapa tingkatan? Kalau Bayati itu ada 6 tingkatan nada. Jadi ada Koro, Nawa, Sajid, Jawa, ya kalau nggak salah, Jawa, dan Syuruk. Jadi kita praktikkan di sini ada 4 ayat, kita pakai 4 tangga nada. Yang intinya kalau kita kan biasanya pakai 4 nada, nggak pakai Nawa. Jadi yang pertama nanti kita akan pakai Koro. Kemudian kita lompat, kita pakai Nawa, langsung ke Usai. Kemudian ke Jawa, Boleh Jawa, dan Syuruk. Gitu ya. Praktik di 4 ayat ini. Oke, persiapkan suaranya. Cek mic-nya. Oke. Kita ambil dengan nada yang paling ada. Saya contohkan baru kalian. Satu, dua, naik. Ini ada yang pertama kita masuk ke yang pertama masih dengan
nada yang kedua langsung ke sampai Sita. Rillan naik ya tingkahnya. Rillan Sita. Coba, satu, dua, mulai. Kita fihim rillan Sita. Bisa? Insya Allah. Satu, dua, mulai. Itu namanya nada cabang dari nada lanjut ya. Ayat ketiga kita pakai dua bujur bayar. Dua, pendek ini ya, bisa ya? Insya Allah. Satu, dua, mulai. Kenapa kamu? Hampir hilang napas anak tiba-tiba. Setelah bernapas ya. Itu nada selanjutnya nada yang keempat yaitu nada syuri. Nada terakhir dari lagu Bayar. Itu akhirnya tadi. Lanjut ke yang keempat. Itu nada
naikin nadanya, harus sesuai sama nadanya. Al-Latif. Ya, dicoba ya. Main banyak. Ini ya. Baca liku ya. Jalan-jalan kan nadanya. Oke, kita coba ya. 1, 2, baik. Sudah aneh kan nadanya sudah. Oh kita yang baca kayak agak lain gitu Saya saja. temenin biar tetap nadanya. Iya makanya saja. Belok-belok lah, belok-belok sedikit nggak apa-apa. Udah sampai jua ya. Kemudian wanya masuk ke wa-nya sudah mulai naik lagi untuk menutup lagu ini. Ditekan. Nih bisa? Bisa. Insyaallah. Kita coba dari awal ya. Dari awal atau A mana mus? A langsung naik. Ya udah. Naik ya. Wa amanahum min khawf. Naik ya. 1, 2, mulai. Wa Oke, kita coba dari awal. Coba ya. Tarik nafasnya disimpan, jangan langsung keluar. Kalau kalian simpan, itu lumayan lebih berasa. Panjang lebih. Kalau kalian halah, baru ditarik ke keluar itu. Jadi disimpan di perutnya. Ya. 1, 2, mulai. Ingin mati sendiri rasanya seperti juta dada. Itu namanya nada singkatan nada dari lagu Hayati. Nah itu tadi contoh tangga yang kita praktikkan. Kalau aslinya biasanya di hafal ya, biasanya di acara-acara gitu baru pakai 6 supaya panjang durasinya. Kalau lomba kan ada waktunya, jadi biasanya mempersingkat itu pakainya 4 tangga saja. Kalau misalnya yang belajar langgeng kayak gini kan emang napasnya rendah gitu gimana sudah? Nah itu kuncinya semuanya latihan. Kalau ada orang bilang makan ini, makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu, begini begitu, itu sebenarnya nggak ngaruh kalau kita nggak latihan. Intinya itu latihan. Saya dulu nggak sedikit naik suaranya karena memang dilatih. Dulu kecekik, tapi namanya latihan itu ya harus seperti itu. Yang penting pas lombanya bisa mulus tuh karena latihannya memang sudah lebih tinggi dari nada pas lomba. Jadi pas lomba kita bisa ngajar nadanya. Tapi pas latihan misalkan pakai nada tinggi, supaya langsung terbiasa. Sama kayak nafas, itu juga dibiasakan baca dengan ayat-ayat panjang. Misalnya kita mau bacanya 2 ayat kalau di Quraisy misalnya
lain, misalnya pakai ayat yang panjang, potongnya banyak, Aneh nggak sih. bisa dilatih, nggak bisa dilatih nafasnya. Kayak rasanya sampai sini kayak udah Karena kan nggak terbiasa. petang-petang. Kalau memang sudah memperdalam, sudah biasa latihan, ya pasti biasa. Walaupun suaranya nggak mendukung mungkin ya kalau dalam penilaian MTK, tapi kalau memang sudah biasa dia latihan pasti bisa dia nyampe. Entah itu nada tingginya maupun nafas panjangnya. Karena saya punya teman yang memang mungkin jadi suaranya tapi memang bagus. Jadi memang nafasnya panjang, suaranya juga bisa tinggi walaupun nadanya kadang mungkin belok sedikit lah, tapi masih proses gitu. Memang latihan itu yang sangat berpengaruh, paling berpengaruh. Saya jangan makan gorengan, suaranya senang nggak pernah makan gorengan deh kayak gitu. Masya Allah. Saya makan gorengan minum es, berarti adalah mau nggak makan es, nggak makan gorengan tapi nggak latihan, Ya sama aja. aja. Ya, sedikit diskusi kita. Sorry, tentang nanggung gimana? Tentang dalam nanggung. Gitu rasanya. Terlalu tinggi untuk saya, hawa saya terlalu Kalian tinggi. semua keturunan. Amin ya Allah. Mungkin dia anaknya biasain nangis ya, buat nangis anaknya terlalu tinggi. Tuh kan masih ada pakai jajan, saya makasih kan mas pakai gitu loh. Sebelum saja udah ngajarin kita nada Bayati. Walaupun sulit, insya Allah akan dipelajari. Harusnya setiap hari kalau mau benar-benar manapun gitu. Masya Allah. Tiap hari ya, Be? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.